Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andelia Faradila dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2 dari kelas 637AD07. Hari ini kami akan mempresentasikan dengan judul Analisis Laporan Keuangan PT Trisula Tekstil Industries Tbk. Kami berasal dari kelas 637AD07 dan di dalam kelompok ini terdapat 4 anggota. Yang pertama ada Dinda Fahira Az-Zahra dengan NIM 63240625. Yang kedua ada Akila Fadia Hayati dengan NIM 63240632. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Andelia Faradila dengan NIM 63241368. Yang terakhir ada Syifa Maryam dengan NIM 63241370. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pendahuluan. Ada latar belakang. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi dan prediksi kondisi keuangan perusahaan melalui penelitian terhadap laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami tingkat keuntungan, resiko, dan juga kesehatan dari suatu perusahaan. Untuk melakukan analisis ini terdapat langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, sebelum melakukan analisis, seorang analisis itu perlu menentukan tujuan analisis dengan jelas. Yang kedua, memahami konsep dan prinsip dasar laporan keuangan serta rasio-rasio yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir adalah mengetahui kondisi perekonomian dan bisnis yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Metode analisis yang kami gunakan yaitu alat seperti rasio keuangan yang merupakan perbandingan data-data keuangan. Analisis rasio memungkinkan pengukuran relatif yang mempermudah pemahaman perubahan kondisi keuangan, baik yang meningkat maupun juga menurun. Faktor utama dalam analisis meliputi yang pertama ada likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Lalu ada solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jika dilikuidasi. Dan juga ada aktivitas, yaitu efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Dengan memahami dan menganalisis faktor-faktor tersebut, analisis dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, maka perumusan masalah dalam proyek ini adalah yang pertama, bagaimana proses perhitungan rasio likuiditas pada PT Trisula Tekstil Industries Tbk. Yang kedua yaitu bagaimana proses perhitungan rasio solvabilitas pada PT Trisula Tekstil Industries Tbk. Dan yang terakhir adalah apakah kinerja keuangan dari PT ini selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga tahun 2022. Adapun tujuan dan manfaatnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan rasio likuiditas pada PT Trisula Tekstil Industries Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan rasio solvabilitasnya. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis kinerja keuangan guna mengetahui perkembangan posisi keuangan PT Trisula Tekstil Industries Tbk sejak periode 2021 hingga 2022 ditinjau dari rasio likuiditas dan solvabilitas. Hasil dari proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi penulis, diharapkan dapat menambahkan wawasan penulis terhadap pengetahuan di bidang akuntansi dan dapat diterapkan dalam kegiatan usaha. Dapat menambah pemahaman bagi penulis dalam menganalisis keuangan perusahaan. Dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh dari kampus dengan kenyataan sebenarnya yang ada di perusahaan. Yang kedua yaitu bagi pelaku bisnis, dapat memberikan saran dan pendapat kepada para pelaku bisnis yang lainnya mengenai pentingnya analisis keuangan dalam sebuah perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan dan juga memberikan solusi dan kebijakan terkait dengan masalah keuangan yang terjadi pada perusahaan. Yang terakhir adalah bagi pembaca, sebagai pengembangan pengetahuan sesuatu bidang ilmu, dapat memberikan pemahaman bagi pembaca
dapat berguna sebagai referensi dalam pengerjaan tugas akhir bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, dan juga dapat digunakan dalam pemecahan masalah dan mengambil kebijakan yang efektif. Selanjutnya ada landasan teori dan juga pembahasannya. Yang pertama, landasan teori tentang akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Hal tersebut dijelaskan oleh Donald pada tahun 2018. Sedangkan pengertian akuntansi menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public Accountant adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang. Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Dengan demikian, akuntansi adalah proses mendokumentasikan dan mengkategorikan informasi keuangan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan untuk pengambilan keputusan dan tujuan-tujuan lainnya. Selanjutnya, tentang kinerja keuangan. Data akuntansi dan penilaian kinerja keuangan saling terkait erat dengan memberikan rincian tentang situasi keuangan dan hasil operasi saat ini. Akuntansi digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara umum, perusahaan yang mampu mengelola dirinya secara efektif dan efisien akan berkinerja lebih baik, sehingga menghasilkan laba yang lebih tinggi pula. Kinerja keuangan adalah evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah mengikuti prosedur yang tepat untuk menyusun laporan keuangan mereka. Setiap pekerjaan yang harus dievaluasi dan diukur secara berkala untuk menilai kinerjanya dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dikemukakan oleh Huta Barat pada tahun 2022. Untuk menganalisis kinerja keuangan secara keseluruhan, ada beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memeriksa informasi laporan keuangan. Yang kedua, membuat perhitungan. Yang ketiga, membandingkan hasil perhitungan dengan hasil sebelumnya. Yang keempat, menemukan dan menyelesaikan dari berbagai masalah yang ada. Kinerja keuangan perusahaan adalah salah satu metode untuk mengevaluasi kondisi keuangan yang dievaluasi melalui analisis rasio keuangan perusahaan. Para pemangku kepentingan yang bergantung pada hasil evaluasi kinerja keuangan bisnis untuk menilai keadaan keuangannya serta tingkat keberhasilannya dalam melaksanakan operasi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Akila Fadia Hayati. Dengan ini saya serahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andilia Faradila. Selanjutnya saya Akila Fadia Hayati dengan NIM 63240632 ingin melanjutkan presentasi. 2.1.3 Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kashmir 2015. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Berdasarkan hasil dari proses akuntansi, perusahaan menghasilkan atau menerbitkan laporan keuangan untuk membagikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI) adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 2.1.4 Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah cara untuk melihat posisi keuangan dan kinerja masa depan bisnis. Analisis ini dapat mengidentifikasikan apakah perusahaan akan terus beroperasi atau berpotensi mengalami kebangkrutan. Menurut Harjito dan Martono, dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan memeriksa neraca dan laporan laba rugi perusahaan untuk mengidentifikasikan kesehatan keuangannya. Rahayu dan Dewi Suprihandari 2022.
Dalam bukunya Munawir, analisis laporan keuangan digunakan untuk mengamati bagaimana dan kapan kondisi keuangan perusahaan mengalami perubahan. Yolanda dan Kesuma 2014. 2.1.5 Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan metode dengan mengevaluasi kinerja keuangan entitas seperti perusahaan, bank, atau individu dengan menggunakan berbagai rasio dan teknik perhitungan khusus. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan entitas tersebut, serta untuk menilai kekuatan keuangan, efisiensi operasional, dan prospek pertumbuhan di masa mendatang. Analisis rasio keuangan adalah teknik analisis yang membantu memahami hubungan antara berbagai elemen dalam neraca dan laporan laba rugi suatu entitas. Harry 2015. Rasio ini dibagi berdasarkan sumber data yang digunakan, antara lain 1. Rasio neraca, menggunakan angka-angka yang hanya muncul di neraca. 2. Rasio laporan laba rugi, dibuat dengan menggunakan data yang diperoleh dari laporan laba rugi suatu perusahaan. 3. Rasio laporan keuangan, mengevaluasi data dari dua sumber, keduanya laporan laba rugi dan neraca. 2.1.6 Jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contoh rasio likuiditas meliputi current ratio, quick ratio, cash ratio, net working capital to total asset ratio, dan interval measure. 2. Rasio solvabilitas, leverage ratio. Rasio solvabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya. Contoh rasio solvabilitas antara lain rasio hutang terhadap aset, debt to asset ratio. Rasio hutang terhadap ekuitas, debt to equity ratio, equity multiplier. Rasio hutang jangka panjang, long term debt ratio. Rasio bunga terhadap laba operasi, time interest earn ratio, dan rasio cakupan cash coverage ratio. 3. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Contoh rasio profitabilitas meliputi margin laba kotor, gross profit margin, margin laba bersih, net profit margin, return on asset ROA, dan return on equity ROE. 4. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisiensi perusahaan menggunakan sumber daya seperti penjualan, inventaris, dan penagihan utang, atau untuk mengevaluasi operasi perusahaan sehari-hari. Contoh rasio aktivitas adalah perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran modal kerja. 2.1.7 Rasio likuiditas, liquidity ratio. Rasio likuiditas mengukur seberapa baik suatu organisasi seperti perusahaan, bank, atau individu dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya dengan menggunakan dana atau aset yang tersedia dan dapat diubah dengan cepat menjadi kas atau setara kas. Rasio likuiditas adalah suatu rasio yang dinilai berdasarkan kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Dalam konteks akuntansi keuangan dan perbankan, perhitungan rasio likuiditas membantu menggambarkan hubungan antara aset dan tingkat likuiditas yang tersedia. Badria dan Marlius 2019. Rasio likuiditas memberikan gambaran tentang tingkat likuiditas entitas dan seberapa baik entitas tersebut dapat mengelola kebutuhan finansialnya dalam jangka pendek. Rasio yang digunakan oleh penulis antara lain 1. Rasio lancar current ratio. Dengan rumus current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek dikali 100%. 2. Rasio solvabilitas leverage ratio. Rasio hutang terhadap aset, debt to asset ratio, dengan rumus total liabilitas dibagi total aset dikali 100%.
2.2 Data PT Trisula Tekstil Industri Tbk. 1. Pendirian dan informasi umum. PT Trisula Tekstil Industri Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 39 pada 11 Januari 1971 oleh Notaris Kurniati, Sarjana Hukum. Pendirian ini disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 26 Februari 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada 23 Agustus 1974. Sejak saat itu, anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa perubahan. Dengan perubahan terakhir yang disahkan pada 21 Juni 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang industri tekstil, termasuk penyempurnaan kain, pemintalan benang, dan perdagangan besar tekstil. Kantor pusatnya terletak di Jalan Mahar Matra Negara nomor 170, Cimahi, dan mulai beroperasi pada tahun 1973. PT Trisula Tekstil Industri Tbk memiliki entitas induk langsung yaitu PT Trisula Internasional Tbk dan entitas induk utama PT Karya Dwi Manunggal Sejahtera, keduanya berdomisili di Indonesia. 2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Induk. Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa, berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2022. Sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Dewan Komisaris. Komisaris utama yaitu Lim Kuang Tang, Komisaris Independen Viroy Sunarja. Selanjutnya ada direksi, Direktur Utama Karsono Wangso Dejaja, Direktur Heru Jatmingko Haryanto, Direktur Wagiono. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kadinda Fahira Azahra. Selanjutnya, berdasarkan rapat umum pemegang tahunan berikut susunan Dewa Komisaris dan Direksi Entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani SH MKN. Yang pertama, Dewan Komisarisnya itu ada Komisaris Utama yaitu Lim Kuang Tak sama Komisaris Independennya Viroy Sunarja. Kalau untuk direksinya, Direktur Utamanya Karsono Wongso Jaja, Direkturnya ada Wagiono dan Nurwulan Kusumawati. Lalu untuk komite auditnya, berdasarkan surat keputusan nomor 002 SKKOM 4 2022 tanggal 19 Mei 2022, komposisi komite audit entitas induk pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada ketuanya Viroy Sunarja, anggotanya Ong Pohan dan Yohanes Linero. Yang ketiga, komite audit lanjutan ya. Berdasarkan surat keputusan nomor 002 IPO SKM MNQ 2017 tanggal 12 Januari 2017, komposisi komite audit entitas induk pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketuanya itu masih sama Viroy Sunarja, anggotanya ada Ong Pohan dan Yohanes Linero juga ya. Terus komite remunerasi dan nominasi. Berdasarkan surat keputusan nomor 1 SKKOM 4 2022 tanggal 19 Mei 2022, komposisi komite remunerasi dan nominasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuanya masih ada Viroy Sunarja, anggotanya Lim Kuang Tak dan Riza Fidria. Berdasarkan surat keputusan nomor 9 SKDIR 4 2017 pada tanggal 6 Juni 2017, komposisi komite remunerasi dan nominasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah yaitu ketuanya Viroy Sunarja, anggotanya Lim Kuang Tak dan Yaya Sunjaya. Terus ada sekretaris perusahaannya
Pada tanggal 21 April 2022, entitas induk menunjuk Terry Aditya Zulfianda sebagai sekretaris perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan surat keputusan direksi nomor 07 SKDIR 6 2017 tanggal 6 Juni 2017, entitas induk menunjuk R. Nurwulan Kusumawati sebagai sekretaris perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk karyawannya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, entitas induk dan entitas anaknya secara kolektif disebut sebagai grup, mempekerjakan masing-masing 599 dan 655 karyawan tetap, tidak diaudit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Mariam dengan NIM 63241370. Terima kasih Kak Dinda. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan, di mana berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh kami tentang analisis laporan keuangan PT Trisula Tekstil Industri Tbk, kami telah melakukan penelitian untuk mengukur laporan keuangan dari PT Trisula Tekstil Industri Tbk, di mana analisis yang dilakukan ini kami menggunakan laporan keuangan yaitu neraca dan juga laba rugi tahun 2021 dan 2022. Lalu kami menggunakan analisis rasio likuiditas, khususnya analisis rasio lancar untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya, di mana kami juga menggunakan analisis rasio solvabilitas, yaitu rasio hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap ekuitas. Salah satu cara untuk melihat rasio rata-rata selama 2 tahun terakhir adalah dengan membandingkannya dengan rasio keuangan, di mana pada tahun 2021 PT Trisula Tekstil Industri memiliki total aset 524 miliar 473 juta 666.697 rupiah. Lalu PT Trisula Tekstil Industri mengalami peningkatan total aset di tahun 2022, di mana menjadi 525 miliar 780 juta 962.665 rupiah. Lalu pada sisi liabilitasnya, PT Trisula Tekstil Industri memiliki total liabilitas pada tahun 2021 yakni 264 miliar 701 juta 36.737 rupiah. Kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan yaitu menjadi 264 miliar 346 juta 54.879 rupiah. Kemudian pada total ekuitas PT Trisula Tekstil Industri tahun 2021 adalah sebesar 259.700 miliar 772 juta 569.960 rupiah. Kemudian ada peningkatan di tahun 2022 yaitu menjadi 261 miliar 434 juta 907.786 rupiah. Dengan total liabilitas dan total ekuitas jika dijumlahkan pada tahun 2021, PT Trisula Tekstil Industri menjadi 524 miliar 473 juta 606.697 rupiah. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 525 miliar 780 juta 962.665 rupiah. Kemudian dari sisi laba ruginya, laba neto tahun berjalannya pada PT Trisula Tekstil Industri menjadi
tahun 2021 yakni 4 triliun 172 miliar 725 juta 902.000 rupiah. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yakni menjadi 4 triliun 462 miliar 174 juta 46.000 rupiah. Kemudian untuk penghasilan atau rugi komprehensif lain pada PT Trisula Tekstil Industri, di mana laba neto per saham dasar dan dilusi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, di mana tahun 2021 sebesar 0,34, pada tahun 2022 menjadi 0,37. Selanjutnya adalah analisis rasio likuiditas atau liquidity ratio. Berdasarkan data laporan neraca dan laba rugi pada tabel 3.1 dan tabel 3.3, berikut ini adalah perhitungan rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Current ratio sendiri memiliki rumus adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek dikali 100%. Pada tahun 2021, PT Trisula Tekstil Industri memiliki current ratio yaitu 152,6% dan 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 152,7%. Berdasarkan nilai current ratio PT Trisula Tekstil Industri tahun 2021 dan 2022 didapatkan informasi adalah current ratio di tahun 2021 dan 2022 sebesar 152,6% dan 152,7%. Dan hasilnya dapat disimpulkan current ratio tahun 2022 mengalami terjadi kenaikan sebesar 0,1%. Selanjutnya adalah analisis rasio solvabilitas atau leverage ratio, di mana yang pertama adalah rasio hutang terhadap aset atau debt to asset ratio. Rumus debt to asset ratio adalah total liabilitas dibagi dengan total aset dikali 100%. Pada tahun 2021, PT Trisula Tekstil Industri memiliki debt to asset ratio yaitu 50,4% dan 2022 50,2%. Berdasarkan hasil analisis rasio total liabilitas terhadap total aset PT Trisula Tekstil Industri tahun 2021 dan 2022, artinya proporsi hutang PT Trisula Tekstil Industri ini terhadap aset hanya sebesar 50,4% dan 50,2%. Selanjutnya yang kedua, rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, di mana rumus debt to equity ratio adalah total liabilitas dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. PT Trisula Tekstil Industri tahun 2021 memiliki debt to equity ratio sebesar 101,89% dan 2022 adalah 101,11%, di mana rasio ini menunjukkan bahwa jumlah total liabilitas hampir sama dengan jumlah ekuitas pada kedua tahun, dengan rasio sedikit lebih tinggi dari 100%. Ini berarti perusahaan memiliki kewajiban yang hampir setara dengan modal sendiri. Terjadi penurunan debt to equity ratio dari 101,89% menjadi 101,11%. Penurunan ini mengindikasikan sedikit perbaikan dalam struktur keuangan perusahaan karena ekuitas meningkat lebih cepat dibandingkan liabilitas. Rasio ini menunjukkan tingkat risiko finansial perusahaan. Rasio ini di atas 100% menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak didanai oleh utang dibandingkan modal sendiri. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dinda. Kepada Kak Dinda dipersilakan. Yang terakhir bab 3 yaitu penutup.
Di sini ada 3 kesimpulan ya. Jadi yang pertama itu hasil analisis berdasarkan rasio likuiditas pada current ratio PT Trisula Tekstil Industries pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 152,6% dan 152,7%. Secara keseluruhan pada kedua tahun tersebut menunjukkan kondisi likuiditas yang baik meskipun dengan struktur pendanaan yang berbeda. Yang kedua, hasil analisis berdasarkan rasio solvabilitas pada jenis debt to asset ratio pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 50,4% dan 50,2%. Untuk kedua tahun tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aset mereka terdiri dari hutang. Pada jenis rasio debt to equity ratio pada tahun 2021 dan 2022 adalah 101,89% dan 101,11%. Analisis ini menunjukkan bahwa PT Trisula Tekstil Industries memiliki resiko keuangan yang tinggi. Untuk menjaga stabilitas keuangan di masa mendatang, PT Trisula Tekstil Industries harus mengolah struktur pendanaan mereka dengan hati-hati. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan yang signifan dalam rasio likuiditas antara A tahun 2021 dan 2022. Tahun 2022 menunjukkan kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan tahun 2021 memiliki rasio solvabilitas yang lebih tinggi, yang menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada hutang dan risiko keuangan. Terus di sini juga ada saran. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dicapai, penulis menyarankan hal-hal berikut kepada PT Trisula Tekstil Industries. Yang pertama, PT Trisula Industries harus mempertahankan strategi yang efektif dalam mengelola aset lancar dan liabilitas untuk memastikan likuiditas tetap tinggi dan resiko kredit rendah. PT Trisula Tekstil Industries juga harus melakukan pemantauan rutin terhadap rasio likuiditas untuk memastikan kondisi keuangan tetap stabil dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Yang kedua, ada PT Trisula Tekstil Industries juga harus terus mengelola liabilitasnya dengan hati-hati untuk mempertahankan debt to asset ratio dan debt to equity ratio yang sehat, mengurangi ketergantungan pada hutang, serta menjaga risiko keuangan tetap rendah. Secara keseluruhan, PT Trisula Tekstil harus memperkuat manajemen risiko keuangan untuk memastikan stabilitas operasional jangka panjang. Sekian, terima kasih.